Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya serta nikmat sehatnya sehingga kita bisa menjalankan puasa hari ini penuh dengan kebahagiaan dan semangat luar biasa. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini telah hadir guru agama dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Beliau adalah Bapak Mahsun SPDI. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kehadirannya mampir di podcast sama-sama. kami. Semoga nanti bisa menambah wawasan kami, tausiahnya dan bermanfaat bagi pemirsa Ngeteh Anget di rumah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Ngeteh Anget, langsung aja kita saksikan, kita dengarkan tausiah mauidhah hasanah dari Bapak Mahsun SPDI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan fil hadis kullu insanin talidu ummuhu 'alal fitrah inna abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi aw yumajjisanihi. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Pada dasarnya yang namanya mendidik anak di waktu kecil sebagaimana telah tertulis di dalam sebuah hadis yang tadi saya sampaikan, kullu maulidin yuladu 'alal fitrah, setiap yang namanya anak itu adalah dilahirkan dalam keadaan suci. Fa inna abawahu, akan tetapi bapaknya atau ibunya lah yang akan menjadikan mereka itu yumajjisanihi au yunasironihi. Nah, itu adalah bisa diibaratkan yang namanya anak itu adalah laksana kertas yang putih yang nantinya oleh si pemilik itu adalah nanti mau ditulis hitam, merah, hijau, kuning adalah tergantung pada pemiliknya. Nah, sementara yang namanya anak itu adalah milik orang tuanya, dan akan kemana dan dibawa kemana itu adalah terserah orang tuanya. Makanya pada dasarnya dalam hal ini ketika mendidik anak itu tidak hanya satu hal saja, tapi banyak sekali. Terutama adalah yang terpenting adalah bagaimana anak itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah rutin yang orang tuanya itu lakukan. Tapi jika orang tuanya itu sama sekali tidak memperhatikan anak dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, maka jangan diharapkan nantinya si anak itu akan mengikuti orang tuanya. Karena orang tuanya adalah sebagai contoh, walaupun ibaratnya mereka itu tidak memberikan sebuah kata-kata memerintah misalnya dan sebagainya, tapi dengan contoh perilaku yang orang tua lakukan itu adalah mereka sedang mentransfer. Ibaratnya adalah kayak sebuah laptop yang mungkin
di dalamnya harddisknya itu besar dan masih baru, dan sementara ketika ditransfer ilmunya oleh si anak, orang tuanya ini kadang lalai dengan kegiatan-kegiatan keseharian yang kemungkinan sudah terbiasa seperti itu, sehingga lalai orang tuanya. Kadang juga karena memikirkan ekonomi dan semuanya, kesibukannya melalaikan bagaimana orang tua itu mendidik anaknya dalam situasi di dalam rumah dan di luar lingkungan, di luar rumah atau di lingkungannya itu. Nah, ini kan sangat-sangatlah miris, apalagi zaman sekarang. Tahu sendirilah, tahu sendiri bagaimana yang namanya orang tua sekarang lebih sibuk mencari kehidupannya, nafkahnya, tapi anaknya diasuh orang tidak lain. Tahu siapa yang mengasuhnya, siapa yang mendidiknya. Sementara kalau kita melihat fenomena yang ada di Purbalingga, contohnya di sini, mereka orang tua, ayahnya, bapaknya, ibunya kerja dari pagi sampai sore. Anak ini sama siapa? Aduh, nyindir kayaknya. Ya. Anak ini dengan siapa? Makanya ini sangatlah miris, sehingga jangan salah ketika anak itu tidak menerima pendidikan dengan sempurna dari orang tuanya. Nah, terkait dengan bagaimana cara mengajarkan anak-anak ini untuk berpuasa di bulan Ramadan, itu adalah salah satu di antara contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika orang tuanya itu sudah melakukan, maka anaknya pun insya Allah akan menirunya. Tapi kita juga tidak akan lepas yang namanya mendidik itu juga harus pakai tips-tips yang mungkin bisa dipakai biar nantinya anak itu bisa terbiasa untuk melakukan puasa di bulan Ramadan ataupun ibadah-ibadah yang lain. Contoh kecilnya adalah ketika anak kita itu mau sholat, orang tuanya ini sudah sholat atau belum ini? Nah, kalau orang tuanya belum, kadang males-malesan main HP sendiri. Nah, ini kan sangatlah berat untuk mendidiknya. Betul. Nanti anaknya pun akan mengikuti pola dan tingkah laku bapak dan ibunya ketika sedang di rumah. Nah, tips-tipsnya biasanya kalau dalam hal sholat ini, mungkin ketika sudah waktunya sholat, kita ajak, kita tuntun anak kita dari kecil untuk sholat, walaupun mungkin di masjid itu ibaratnya kayak sekarang kan yang namanya fenomena masjid itu ketika ada anak kecil, ya ada yang membiarkan, ada yang juga melarang ini. Nah, padahal yang betul itu biarkan mereka itu mengenal masjid. Oh begitu, dibiarkan aja ya. Dibiarkan, polanya seperti apapun biarkan. Mau ramai seperti apa biarkan, karena nantinya kalau itu dilarang, anak-anak tidak itu mau nantinya, ke masjid ya. Nah, itu nanti anak-anak kita tidak akan mengenal masjid. Betul. Siapa lagi generasi penerus kita di masjid? Sepakat. Ya, begitu juga halnya dengan puasa di bulan Ramadan. Mungkin dengan cara kebiasaan kita di bulan Ramadan itu apa? Itu contohkan dengan perilaku. Nanti diperintah, anak ini nanti puasa di bulan ini, nanti 1 hari, kamu kuatnya mau sampai jam berapa? Tidak usah pakai ibaratnya mungkin dijatah harus sampai jam ini, enggak usah. Tapi biarkan kuatnya sampai berapa hari, sampai berapa jam. Kalau mungkin dia minta minum, usahakan bisa dinasehati dulu. Ketika sudah dinasehati, kemungkinan kita sambil melihatnya itu diperhatikan, tidak kuat, biarkan dia itu berbuka. Itu yang sudah saya lakukan di anak saya.
yang sekarang di SMP kelas 2 itu saya latih sejak usia di TK. Nih, di TK saya latih, alhamdulillah lancar. Mungkin kecolongan karena lupa. Dan saya juga di situ memperhatikan. Kadang kalau pulang sekolah saya tanya, masih puasa, Mas? Oh masih, gitu. Alhamdulillah. Untuk perhatiannya gitu. ya, Perhatian. ditanya Jadi, terus. ibaratnya walaupun mungkin kita tidak ngontrol secara langsung, usahakan itu ada family kita yang mungkin berada di rumah kita itu untuk mengontrol. Nah ini adalah tips yang sangat bagus. Jadi orang tua itu jangan jangan ibaratnya nggak mau tahu anak puasa atau tidak, tapi diperhatikan. Butuh kerjasama dengan anggota keluarga yang lain ya. Diperhatikan, nanti ditanya. Biasanya lingkungan kan, pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Kebiasaan yang ada di lingkungannya biasanya juga mempengaruhi anak ini mau berpuasa atau tidak. Biasanya seperti itu. Nah, dari kerjasamanya kita dengan orang-orang lingkungan di sekitar kita pun itu adalah interaksi sosialnya. Itu juga akan mewujudkan bagaimana tips kita mengajarkan anak kita supaya terbiasa untuk menjalankan puasa. Contohnya, begitu saya pulang, saya enggak memantau dalam berapa jam, nanti saya tanya ke saudara saya, ini Mas ini masih puasa apa enggak? Oh masih, gitu. Alhamdulillah, dengan seperti itu akhirnya lambat laun anak ini akan merasa bersalah kalau tidak berpuasa. Itu seperti itu. Ini tips secara global ketika kita mengajarkan anak kita berpuasa. Mungkin dari pengalaman-pengalaman para pemikir-pemikir yang lain, mungkin banyak tips yang mereka tulis di media sosial dan sebagainya. Itu banyak sekali tips-tips yang mungkin bisa dicoba juga. Tapi pengalaman pribadi saya adalah seperti itu. Kita hidupnya di keluarga dan di lingkungan, sementara anak kita juga hidupnya di lingkungan tempat kita. Kita interaksi sosialnya dengan lingkungan di tempat kita juga bagus. Nantinya ketika ada apapun, kita jangan merasa marah ketika anak kita itu dimarahi oleh orang lain. Nah ini kan bentuk, kurang lebihnya minta maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi belajar jadi orang tua nggih Pak. Kebetulan saya juga memiliki anak kecil, jadi menambah wawasan untuk mendidik anaknya seperti apa. Dan tadi benar-benar agak nyindir banget ya, karena orang tuanya benar-benar dalam keadaan bekerja dari pagi sampai sore, dan ketemu anak adalah pada saat sore kemudian sampai pagi. Itu menjadi momen sekarang itu seperti itu. Nah, tadi sudah diungkapkan oleh Bapak di dalam materi tadi. Ini ada beberapa pertanyaan yang dari pemirsa Ngateh Anget terkait dengan tema yang tadi Bapak sampaikan, mengajarkan anak berpuasa Ramadan. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara kita untuk membujuk anak kita agar mau berpuasa di bulan Ramadan? Bagaimana cara membujuk anak kita agar mau berpuasa di bulan Ramadan, terutama ini anak yang masih kecil, belum balik ya. Nah, ini pengalaman sendiri juga nggih. Ya, nanti bisa diterapkan ke orang lain, karena alhamdulillah anak saya yang pertama dari TK sampai sekarang ketika di bulan puasa Ramadan ya full, alhamdulillah. Kalau yang bolong itu dulu waktu memulai ya bolong 3 hari 5 hari itu biasa, tapi saya bilang itu ketika dianya sudah makan, saya bilang teruskan itu.
Jadi jangan suruh makan lagi, tapi teruskan. Oh, tetap dalam Tetap keadaan dalam berpuasa keadaan setelah puasa. membatalkan terus dilatih lagi untuk berpuasa lagi gitu ya. Terus tip yang caranya itu adalah ketika saya sedang bareng dengan anak, nanti diperkenalkan dengan bahwa ini nanti sebentar lagi Ramadan. Ini nanti kegiatan di bulan Ramadan adalah seperti ini, menggugah hati anak itu supaya mencintai. Dari awal sudah ditanamkan jadi dulu. ditanamkan itu dulu. Nanti setelah ditanamkan, bagaimana kita menceritakan keindahan bulan Ramadan, nanti kan anak itu akan merekam. Nah, merekam akhirnya menimbulkan sebuah angan-angan. Saya mau apa di bulan Ramadan? Iya, sepakat. Sementara ketika hal itu lagi, ketika di lingkungan kita juga sangat mendukung, itu juga menjadi sebuah power atau kekuatan yang sangat penting. Anak itu terbiasa untuk menjalankan puasa. Karena apa? Di masyarakat itu kan kebiasaannya ketika bulan Ramadan itu anak-anak kecil itu panjenengan semua sudah mengalami ketika kecil. Indah. Iya, betul. Indah di masa bulan Ramadan. Iya, tapi kalau misalkan pas kecilnya itu kan kita ibadah puasanya lancar dan sebagainya, tapi di lingkungan juga bagus, lingkungan rumahnya. Tapi ketika bersekolah di SMA atau di SMK, kuliah, ternyata lingkungannya itu adalah kawan-kawan rata-rata tidak berpuasa karena terbawa. Itu cara menyikapi kita sebagai orang tua seperti apa, Pak? Nah, itu biasanya berawal dari dasar di keluarga dan lingkungan. Nah, di keluarga dan lingkungan kita, kalau insya Allah kalau sudah di keluarga dan di lingkungan kita sudah dibiasakan untuk hal-hal semacam itu, berpuasa, bapak ibunya berpuasa, di lingkungan kita juga semuanya berpuasa, insya Allah ketika mereka keluar pun akan merasa heran. Merasa herannya apa? Kok pada nggak puasa? Nah, anak kan sudah kita tanamkan bahwa puasa itu adalah kewajiban yang harus dijalankan, dan kalau tidak dijalankan maka akan dosa. Maka ketika sudah ditanamkan itu, ketika mereka melihat di lingkungan sekolah itu tidak berpuasa, justru akan muncul sebuah penilaian yang negatif kepada temannya itu. Mungkin menganggap teman saya ini berdosa, sudah meninggalkan puasa. Nah, penanaman yang ada di keluarga dan di lingkungan kita itu akan menjadi sebuah perisai ketika anak-anak kita itu keluar dari lingkungan kita. Tameng ya, jadi yang penting memantapkan kekuatan imannya untuk berpuasa di lingkungan keluarga dulu, di lingkungan keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal itu. Ya, terima kasih Bapak atas kebersamaannya, dan mantap Bapak. Jadi kita belajar tentang bagaimana cara mengasuh anak. Semoga nanti anak-anak kita semua penikmat keteh hangat bisa menjadi yang terbaik, soleh dan solehah, dan bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntutan agama kita, agama Islam tentunya. Terima kasih Pak Masun atas kebersamaannya di sini, mampir di podcast Keteh Hangat. Semoga wawasan ini bisa menambah amal kebaikan kita di bulan puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun Bapak. Sami-sami. Demikian podcast kali ini di spesial bulan Ramadan. Jangan lupa nonton podcast Ngeteh Hangat spesial Ramadan setiap hari jam 5 sore hanya di channel YouTube Ngeteh Hangat Podcast. Jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe Ngeteh Hangat Podcast. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.